kemerdekaan, kobarkan gemuruh perjuangan, wujudkan kebenaran. Wahai pemuda Indonesia, bangkit melawan negara murka, relakan jiwa ragamu demi kejayaan Indonesia. Ini saat kita bergandeng tangan, tumbangkan kezaliman. Ayo wujudkan kesejahteraan bangsa demi masa depan Indonesia. Rapatkan barisan, ayunkan langkahmu selama kebenaran belum terang. Satukan citamu, kepalkanlah tanganmu, dobrak pintu kesewenang-wenangan. Berjuang tanpa pamrih, mengabdi tiada akhir. Inilah kami penerus perjuangan, perintis kemerdekaan. Tetes darah para pejuang, perintis kemerdekaan Indonesia. Jangan sampai tumpah sia-sia. Sebagai pelanjut cita-cita, akan setia setiap saat berjuang untuk Ibu Pertiwi. Sebagai pelanjut cita-cita, akan setia setiap saat berjuang untuk Ibu Pertiwi. Di antara belahan samudra terbentang Indonesia Raya, negeri tanah pusaka, anugerah Tuhan melimpah. Aku pelanjut sejati, perintis kemerdekaan Indonesia. Setia setiap saat bangkitlah, berjuang demi Indonesia adil dan makmur.
Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara. Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial. Bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
hadirin peserta upacara serta seluruh yang hadir pada peringatan 17 Agustus 2018 yang kita hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proklamasikan tanggal 17 Agustus 1945, 73 tahun yang lalu. Kemerdekaan Republik Indonesia merupakan puncak dari perjuangan seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Berbagai rentetan peristiwa penting sebelum kemerdekaan Republik Indonesia seperti berdirinya Syarikat Dagang Islam, berdirinya Gerakan Budi Utomo tahun 1908, serta dikumandangkannya Sumpah Pemuda pada tahun 1928 adalah bukti persatuan elemen pemuda dari berbagai daerah telah melahirkan semangat kebersamaan. Ekspresi semangat kebersamaan dilakukan dengan melakukan perlawanan dalam bentuk revolusi fisik. Gagasan revolusi pertama kali disuarakan oleh Datuk Tan Malaka melalui tulisannya The Nark of Republik Indonesia, menuju Republik Indonesia. Gerakan ini bertujuan untuk merebut kemerdekaan bangsa Indonesia dari tangan kolonialisme Belanda dan Jepang. Tan Malaka pernah menyatakan revolusi Indonesia tiadalah semata-mata untuk menukar kekuasaan Belanda dan Jepang dengan kekuasaan Bumi Putra, tetapi juga untuk menukar kekuasaan hartawan Belanda dengan buruh Indonesia, putaran sosial. Jadi pergerakan kita sekarang ialah nasionalis sosial dan berpadanan dengan itu perkakas bertarung ialah perkakas militer, bercampur dengan perkakas ekonomi, perkakas politik, yakni mogok, boikot, dan demonstrasi. Berkumpulnya para pemuda dari berbagai suku di wilayah Nusantara menjadi modal dasar sekaligus pemantik kemerdekaan Republik Indonesia. Meleburnya sikap kesukuan dan kedaerahan yang telah menjadi lem perekat persatuan Indonesia. Padahal jauh sebelum NKRI berdiri, kerajaan-kerajaan di Nusantara masing-masing telah memiliki kedaulatan. Ungkapan Bung Karno dalam rapat BPUPKI 1 Juni 1945 menarik untuk diungkap kembali. Penegasan tentang negara Indonesia yang diperuntukkan untuk semua dan bagi semua merupakan akumulasi dari persatuan yang menjadi modal dasar pendirian Republik ini. Kita hendak mendirikan suatu negara untuk semua. Karena itu jikalau tuan-tuan terima baik, marilah kita mengambil sebagai dasar negara yang pertama kebangsaan Indonesia yang bulat, bukan kebangsaan Jawa, bukan kebangsaan Sumatera, bukan kebangsaan Borneo, bukan kebangsaan Sulawesi, Bali atau yang lainnya, tetapi kebangsaan Indonesia yang bersama-sama menjadi dasar dari satu nationality state. Kebangsaan Indonesia yang disampaikan Bung Karno merupakan refleksi dari persatuan dan dalam keragaman Indonesia, baik dari sisi suku, sisi budaya, maupun wilayah, serta agama. Persatuan dan keragaman, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu jua yang belakangan menjadi salah satu pilar kebangsaan Indonesia. Namun jika kita simak belakangan, persinggungan politik praktis telah mengoyak kohesivitas bangsa-bangsa Indonesia. Perbedaan pandangan politik telah mengoyak persaudaraan dan kekeluargaan, bahkan berakibat terhadap penolakan satu sama lainnya. Masalah ujaran kebencian, penyebaran berita bohong, serta persekusi hanyalah gunung es dari proses politik praktis yang telah mengoyak persatuan antar anak bangsa selama 5 tahun terakhir ini. Kata
persatuan hanya menjadi slogan yang tidak memiliki spirit dari para pendiri bangsa. Persatuan terhenti pada persatuan minimal yang hanya tertuju pada kelompok dan tertuju pada kepentingan saja. Persatuan hanya menjadi jargon kosong yang tidak mampu menggerakkan batin dan jiwa untuk bergandeng tangan. Istilah persatuan juga hanya menjadi mantra para elit yang tak mampu mendekatkan perbedaan jurang yang tajam dalam hal ekonomi, sosial antara yang kaya dan yang miskin. Persatuan makin tidak memiliki makna yang di saat rakyat kebanyakan juga makin sulit dalam menemukan hak-hak dasar mereka, baik sandang, pangan maupun papan. Para hadirin yang kami muliakan, peringatan kemerdekaan ke-73 Negara Kesatuan Republik Indonesia ini yang dilaksanakan oleh organisasi kita PPPKI harus menjadi momentum seluruh warga bangsa pemangku kepentingan di Republik ini untuk menghadirkan sekaligus mengaktualisasi semangat para pendiri bangsa dalam mendirikan Republik Indonesia ini. Spirit kekeluargaan dan gotong royong yang digelorakan oleh organisasi P3KI ini harus menjadi gelora bagi bangsa Indonesia. Bahkan Bung Karno sudah menyatakan bahwa kekeluargaan harus mewarnai dalam setiap sendi kehidupan masyarakat dan kebangsaan kita. Seperti Bung Karno menyampaikan, gotong royong adalah pembantingan tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu-biantu bersama, amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua, holobis kuntul balis buat kepentingan bersama. Persatuan Indonesia sebagai sila ketiga Pancasila harus menjadi kompas bagi penyelenggara negara dan seluruh warga bangsa Indonesia untuk menghadirkan Indonesia untuk semua. Negara harus menjadi pelindung bagi segenap bangsa Indonesia serta seluruh tumpah darah Indonesia. Praktek diskriminasi ekonomi, politik, agama, etnis, suku, hukum serta sosial harus segera dihentikan. Para pemimpin bangsa ini harus menjadi toladan bagi rakyatnya tanpa kepalsuan dan kepura-puraan. Pura-pura bersatu tetapi di belakang saling menggunjing dan saling menggunting. Pura-pura bergandeng tangan tetapi di sisi lain saling mencaci dan mencari celah kelemahan pihak lainnya. Tertawa bersama tetapi di waktu yang lain saling menanti kealpaan untuk membunuhnya. Kebijaksanaan publik harus diorientasikan pada kepentingan bersama, bukan kepada kepentingan pemilik modal yang berujung pada penumpukan kekayaan hanya oleh segelintir warga negara. Keputusan negara harus berbasis kepentingan khalayak, bukan kepentingan kelompok yang sempit. Spirit kekeluargaan dan gotong royong dalam pengelolaan negara akan melahirkan negara yang berorientasi kepada kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai sila kelima dari dasar negara kita Pancasila. Indonesia saat ini masuki tahun menyambut pemilu 2019. Seharusnya semakin kokoh dan solid untuk memastikan hadirnya seorang pemimpin yang tidak tersandera oleh kepentingan di luar kepentingan Indonesia, yaitu semata-mata demi persatuan seluruh rakyat Indonesia. Para elit harus memiliki peran untuk tampil dalam konstelasi politik dengan menawarkan program kerja yang berorientasi pada persatuan bangsa Indonesia, bukan kepentingan kelompok, apalagi sekedar kepentingan partai-partai politik. Elit politik juga harus dituntut menghadirkan pernyataan yang menyejukkan, orasi yang provokasi dan agitasi harus segera dihentikan, apalagi pernyataan yang saling memaki sesama anak bangsa. Bagi kami, organisasi PPPKI yang merupakan pendukung gagasan calon presiden yang mampu mempersatukan bangsa,
Karena itu Pilpres bagi kami maupun pemilu legislatif harus menampilkan dan mendorong agar pemilih yang dewasa dan bermartabat. Dukunglah para calon bukan sekedar karena harta bendanya, tetapi dukunglah calon presiden maupun calon anggota DPR karena ideologinya kepada bangsa Indonesia dan keberpihakannya kepada masyarakat bangsa Indonesia. Mari kita hadirkan pemilu yang berkualitas, yang berujung pada terciptanya pemimpin yang mampu menggerakkan dan mampu menjadikan spirit bangsa Indonesia untuk bangkit dari keterpurukan yang sudah kita alami bersama-sama. Akhirnya, selamat hari ulang tahun Republik Indonesia ke-73. Kami berdoa atas nama warga bangsa yang tergabung dalam organisasi P3KI secara tulus, dan mari kita haturkan kepada para pendiri bangsa. Kita doakan semoga roh mereka dan spirit perjuangan mereka senantiasa menjiwai spirit perjuangan kami sebagai penerus Indonesia merdeka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua, bangsa Indonesia yang adil, damai, dan semoga pada akhirnya setelah datangnya pemimpin yang mampu memersatukan bangsa, mudah-mudahan Indonesia menjadi negara yang gemah ripah lok jinawi, baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Demikianlah amanat sambutan pada peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-73. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa, pasukan disiapkan. Reciting prayer, lines prepare. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Wassalatu wassalamu ala rasulillah uswatun hasanah rahmatan lil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagimu yang telah menganugerahkan kami tanah air yang dilukiskan sebagai sekeping taman surga. Segala puji bagimu yang menjadikan kami berbineka tunggal ika. Segala puji bagimu yang telah menakdirkan kami bebas merdeka. Segala puji bagimu yang menjadikan kami berpeluang memilih sendiri pemimpin yang kami rasa lebih dekat kepada kami dan kami pikir lebih mampu menanggulangi keluhan dan mewujudkan keinginan kami, serta lebih bisa atas bantuanmu ya Allah memberi rasa aman dan tentram bagi kami dan anak cucu-cucu kami. Ya Allah, ya Rabbi, atas rahmat dan karuniamu 73 tahun kemerdekaan tanah tumpah darah kami, bumi pertiwi Indonesia abadi, sejahtera lahir batin. Ya Allah, kami semua lemah tanpa bantuanmu, sehingga tidak rayuan, tidak pula terintimidasi dari ancaman yang dapat mengotori keikhlasan kami. Ya Rahman, ya Rahman, atas kasih dan sayangmu, lindungilah negeri kami dan rakyatnya dari segala musibah dan ronrongan kesatuan. Ronrongan kesatuan kami, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Indonesia tercinta, baik dari dalam maupun dari luar. Ya Allah, jangan sampai kebohongan dan fitnah menggerogoti kesatuan dan persatuan kami. Belenggulah daya dan tangan mereka yang menyebarkan fitnah, dan bongkarlah kemunafikan dan kebohongan yang menyertai mereka. Sungguh kami lemah di hadapan-Mu. Ya Allah, kami sepenuhnya sadar bahwa kekuasaan penuh berada dalam genggaman tangan-Mu. Engkau yang memberi kekuasaan bagi siapa yang Engkau kehendaki, dan mencabut kekuasaan dari siapa yang Engkau kehendaki. Menuju Indonesia Jaya, baldatun thayyibatun warabbun. Ya Allah, ya Adil, kepadamu kami kembali, terimalah doa-doa kami. Kepadamu kami berserah. Walhamdulillah rabbil alamin.
kemerdekaan. Kobarkan gemuruh perjuangan, wujudkan kebenaran. Wahai pemuda Indonesia, bangkit melawan negara murka. Relakan jiwa ragamu demi kejayaan Indonesia. Ini saat kita bergandeng tangan, tumbangkan kezaliman. Ayo wujudkan kesejahteraan bangsa demi masa depan Indonesia. Rapatkan barisan, ayunkan langkahmu selama kebenaran belum terang. Satukan citamu, kepalkanlah tanganmu, dobrak pintu kesewenang-wenangan. Berjuang tanpa pamrih, mengabdi tiada akhir. Inilah kami, penerus perjuangan, perintis kemerdekaan. Masuk tiket, masuk ke situ. Masuk ke situ, masuk tiket. Ini adalah tahun yang PPKI. Tujuannya adalah kembali membangkitkan semangat perjuangan para perintis kemerdekaan Indonesia. Karena sesungguhnya dari Sabang sampai Merauke itu para perintis pejuang kemerdekaan itu masih hidup. Masih hidup. Jadi jangan menganggap bahwa para syuhada itu sudah meninggal. Mana tembak kameranya kan? Perjuangan, perintis kemerdekaan. Kobarkan gemuruh perjuangan, wujudkan kebenaran. Wahai pemuda Indonesia, bangkit melawan negara murka. Relakan jiwa ragamu demi kejayaan Indonesia. Ini saat kita bergandeng tangan, tumbangkan kezaliman. Ayo wujudkan kesejahteraan bangsa demi masa depan Indonesia.